Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai ke pembahasan yang baru di hadis yang ke-23. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari, sahabat Rasul. Beliau berkata, Rasul bersabda, At-tuhuru syatrul iman. At-tuhur syatrul iman. Bersuci itu sebagian daripada keimanan. Hadis ini cukup panjang, sehingga para ulama ketika membahas setiap potongan hadis ini jadi satu tema. Ada tema bersuci, ada tema fadilah membaca kalimatut tahmid dan tasbih, kemudian tema terkait as-salat, tema terkait sedekah, tema terkait as-sabr, tema terkait Al-Quran. Nah, itu semua menjadi satu tema di satu hadis tersebut. Hadis ini riwayat Imam Muslim, disahihkan oleh beliau di dalam kitab sahihnya. Kita ketahui Imam Muslim lahir pada tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Jadi riwayat ini riwayat yang kuat. Ada satu riwayat juga yang mungkin sering kita dengar, an-nazafatu minal iman. An-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Wa hadzal hadis diriwayatkan dengan bentuk yang berbeda di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat, ditulis oleh Imam At-Tabrani yang lahir tahun 260, wafat 360 Hijriah. Riwayat tersebut berbunyi, an-nazafatu tad'u ilal iman. Kebersihan itu mengajak kepada keimanan. Ini riwayat yang termaktub di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat. Dan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani disebutkan oleh Syekh Al-Qari bahwa hadis ini dianggap sebagai hadithun dhaifun jiddan, hadis yang sangat lemah. Sehingga sebagian ahli hadis mengatakan riwayat an-nazafatu minal iman itu bukan sabdanya Rasul, tapi aqwalnya ulama, ucapannya para ulama. Bahkan salah satu tokoh ulama hadis bernama Ibnu Adi mengatakan bahwa riwayat yang menyatakan kebersihan itu sebagian dari keimanan atau menuju kepada keimanan, beliau mengatakan hadza haditsun maudhu', itu hadis yang palsu. Namun ulama-ulama hadis lainnya mengatakan tapi matan hadisnya itu sahih. Isi daripada hadis yang mengatakan kebersihan sebagian daripada iman itu maknanya benar. Sehingga mereka yang mengambil jalan tengah, baik ini riwayat, kita tidak berani mengatakan Rasul bersabda, tidak berani mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam an-nazafatu minal iman. Itu yang hati-hati, gak berani, walaupun isinya baik. Tapi yang diyakini, yang juga memiliki makna yang hampir sama. Dan ini yang dipastikan dari Nabi. At-tuhur syatrul iman, kesucian sebagian daripada iman. Ini kan sama. Nah, sehingga ulama mengatakan maknanya sahih karena hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim memiliki makna yang sama dengan an-nazafatu minal iman. Ya. Nah, disebutkan dengan at-tuhur syatrul iman. Syatr maknanya nisfu.
Ya, bersuci itu sebagian daripada iman. Ini dalam masalah periwayatan riwayat tersebut. Kalau saya secara pribadi memilih cari aman. Ya. Jadi ketika mengatakan an-nadhafatu minal iman, saya mengatakan ada ulama yang mengatakan demikian. Hadisnya at-tuhur syatrul iman. Nah, itu yang sudah dipastikan sebagai hadis. Tapi kalau an-nadhafatu minal iman, kebanyakan ulama hadis masih menyatakan ini riwayat yang sangat lemah. Bahkan ada yang sampai menyatakan itu riwayat yang palsu jika dinisbatkan kepada Nabi. Ada yang juga mengatakan bahwa ini bukan sabdanya Nabi, tapi kesimpulan dari ulama terhadap hadis Nabi, yang Nabi bersabda kesucian sebagian daripada iman. At-tuhur syatrul iman. Nah, bersuci at-tuhur ulama membagi menjadi dua. Ada yang disebut at-tuhur al-hissi. Itu yang pertama. Yang kedua disebut at-tuhur al-ma'nawi. Bersuci yang konkret, yang nyata, dan bersuci yang sifatnya ma'nawi, kiasan. Bersuci yang nyata itu at-tuhur al-hissi, para fuqaha menamakan dengan maqasid at-taharah. Maqasid at-taharah, tujuan-tujuan bersuci. Dan ini dibahas di seluruh kitab mazhab Syafi'i. Khususnya setiap mulai membahas tentang masalah hukum fikih, pasti yang pertama dibahas adalah bab at-taharah. Tujuan-tujuan bersuci ini yang dibahas di bab taharah hanya 4. Jadi kalau ditanya apa sih itu bersuci di dalam hukum syariat kita, maka jawabannya maqasidut taharah. Tujuan-tujuan bersuci itu ada 4. Yang pertama al-wudu, berwudu. Wudu ini dikatakan sebagai kuncinya solat. Al-wudu miftahus shalah, was-salatu miftahul jannah. Wudu adalah kuncinya solat, dan solat adalah kuncinya surga. Tidak mungkin seorang bisa melaksanakan solat tanpa dalam keadaan berwudu. Itu yang dikatakan oleh Rasul di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitabnya Umdatul Ahkam. Beliau mengatakan Rasul bersabda, innallaha ta'ala la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda'a. Allah tidak akan menerima solat seorang di antara kalian dalam keadaan hadas, terkecuali dia sudah melaksanakan wudu. Jadi toharo yang pertama itu adalah al-wudu. Yang kedua al-ghuslu. Bersuci itu adalah mandi. Mandi dibagi 2. Ada mandi yang wajib, ada mandi yang sunnah. Mandi yang wajib apabila terkena hadas besar. Hadas besar itu tidak bisa terlihat oleh mata. Beda dengan najis. Dia menghalangi yamna'u sihhatas shalah, menghalangi sahnya salat. Makanya disebut dengan bahasa yang lain janabah. Janabah itu dari kata jauh. Orang yang dalam keadaan hadas besar, dia dijauhkan dari ibadah. Baca Al-Quran tidak bisa, sholat tidak bisa, tawaf tidak bisa. Yang bisa hanya zikir. Kalau zikir bisa. Menyentuh mushaf tidak bisa. Masuk masjid tidak bisa. Nah, karena semuanya terhalangi, terjauhkan dari ibadah, dinamakan dengan janabah. Cara untuk menghilangkan janabah dengan cara mandi wajib. Mandi wajib masuk kepada bab at-taharah. Izal taqa
al-khitanani falyattasil. Fi riwayah mengatakan kalau bertemunya dua kemaluan maka wajib mandi. Itu bahasa kiasan. Toharo yang ketiga tayammum. Tayammumu su'ida thayyibah. Menggunakan turab. Tayammum sebagai pengganti, tidak hakikat menghilangkan hadas. Ini yang perlu dicatat. Ada orang sakit, beser ya, kencing keluar terus. Ketika dia wudu disyaratkan tentu berbeda dengan orang sehat. Dia hanya dibolehkan wudu di saat sudah masuk waktu sholat. Berbeda dengan orang yang sehat. Misalnya sholat zuhur, orang yang sehat wudu jam 10 juga gak masalah, jam 11 juga tidak masalah. Tapi orang yang punya penyakit beser, kencing terus, atau mohon maaf buang angin terus, itu kan keadaannya selalu hadas. Maka wudunya itu harus ketika sudah masuk waktu zuhur, sudah azan baru mulai wudu. Tidak boleh dia wudu jam 11, apalagi jam 10. Karena dia dalam keadaan sakit. Hadasnya itu tidak bisa hilang. Dan niat wudunya beda dengan orang sehat. Kalau orang sehat, nawaitul wudu li raf'il hadath al-asghar fardhan lillahi ta'ala, atau saya niat wudu untuk mengangkat hadas kecil wajib karena Allah. Orang yang punya penyakit beser niatnya tidak seperti itu. Kenapa? Karena hadasnya tidak terangkat. Itu niatnya orang sehat. Lantas bagaimana dia berniat? Dia niatnya nawaitul wudu listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Saya niat wudu untuk membolehkan saya sholat wajib karena Allah. Karena kalau dia niatnya mengangkat hadas, hadasnya tidak terangkat, keluar terus kencingnya. Kalau hadasnya terangkat, niatnya orang sehat. Nah itu sebagian ulama kalau orang sehat, orang sakit niatnya menggunakan niat yang biasa dipakai oleh orang sehat, itu sebagian ulama mengatakan tidak sah wudunya. Karena tidak mengangkat hadas niat tersebut. Itu toharo yang ketiga, yaitu tayammum. Yang keempat yang disebut dengan toharo itu izalatun najasah, menghilangkan najis. Jadi kalau kita baca bab toharo, yang dibahas 4 itu. Dibahas wudu, mandi, tayammum, menghilangkan najis. Alat-alat yang digunakan untuk bersuci disebut di dalam ilmu fikih disebut wasail at-thaharah. Alat-alat bersuci. Jadi selama kita tidak menggunakan alat bersuci ini tidak dinyatakan sebagai alat yang bisa mensucikan diri kita. Alat bersuci ada berapa semua? Ada 4. Yang pertama air. Yang kedua turab, tanah. Ya, air, tanah. Yang ketiga apa? Batu, al-hajar. Yang keempat dabiq, samak. Air digunakan untuk wudu, untuk mandi, untuk menghilangkan najis. Fungsinya air diantaranya. Fungsinya turab, tanah, tayammum. Dan yang satu jangan lupa lagi, menghilangkan najis besar, mughalladha, harus ada campuran air dengan tanah. Yang ketiga al-hajar, istinja. Tidak ada air, ada batu, pakai batu sah. Istinja. Atau semua benda yang punya sifat padat seperti batu dengan syarat-syaratnya.
Yang keempat, samak hanya untuk menyamak kulit dari bangkai. Kulit dari bangkai. Kulit yang bangkai itu hukumnya najis, tapi kalau disamak jadi suci. Wa Ibnu Hajar Al-Asqalani meriwayatkan di dalam kitab Bulughul Maram, Rasul bersabda, "Idza dubigal ihab faqad tahura." Apabila kulit bangkai disamak maka dia menjadi suci. Kecuali dua kulit yang disamak pun tetap tidak suci, yaitu kulit, mohon maaf, babi dan anjing. Sekalipun disamak tetap statusnya najis. Waqal Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Al-Manhajul Qawi mengatakan, kulit bangkai tersebut kalau disamak jadi suci, itu hanya bisa sebagai benda-benda yang digunakan, tapi dikonsumsi tetap dilarang. Di zaman kita ini kan ada kerupuk terbuat dari kulit sapi, ya. Nah, dapat ini bangkai sapi, entah dari mana ini sapi mati tiba-tiba, apa penyakit atau ditabrak oleh mobil, tidak disembelih secara syar'i, mati ini sapi jadi bangkai. Kulitnya disamak jadi suci. Ketika sudah menjadi suci, dibuat kerupuk. Kata Ibnu Hajar Haytami, kalau dimakan enggak boleh, tetap haram, karena dia berawal dari bangkai. Tapi yang menjadi suci di sini itu untuk benda-benda yang bisa digunakan. Makanya dari sini ulama mengatakan, kalau kalian beli jaket terbuat dari kulit buaya, atau kalian membeli sepatu terbuat dari kulit ular, kalau sudah disamak suci, bisa digunakan. Nah, disebut bangkai itu ada dua. Yang pertama, hewan yang halal dimakan, namun hewan ini mati tidak melalui proses sembelihan secara syar'i. Halal dimakan seperti sapi, kambing. Dia bisa menjadi bangkai kalau matinya tanpa proses sembelih secara syar'i. Jadi bangkai dia. Atau yang kedua, hewan yang haram dimakan, baik disembelih secara syar'i ataupun tidak, tetap statusnya adalah bangkai ketika dia mati. Jadi kita mau gunakan jaket terbuat dari kulit buaya misalnya, boleh, suci. Sepatu dari kulit ular, dengan syarat disamak. Disamak. Ini 4 alat bersuci: air, kemudian turab, kemudian batu, turab tanah, batu, dan yang keempat itu adalah dabik, samak. Semua ini yang tadi disebutkan, wudu, mandi, tayamum, menghilangkan najis, disebut dengan at-tuhur al-hissi, bersuci yang konkret, yang nyata. Yang kedua disebut at-tuhur al-ma'nawi, yaitu bersuci yang sifatnya maknawi, tidak konkret, tidak nyata, dia kiasan. Apa cara atau bagaimana cara wudu maknawi ini? Imam Junaid Al-Baghdadi pernah mengatakan, tawaddau bima'il ghaibi, berwudulah kalian dengan air yang gaib. Makna hadzal qaul, apa maksud dari ucapan ini, wudu dengan air yang gaib? Yaitu ketika kita wudu secara hissi, yang gaib juga ikut. Bagaimana itu? Ketika mencuci tangan, dosa-dosa yang ada di tangan ini tersucikan. Kemudian tangan ini, kalau kita sudah wudu secara maknawi, bukan hanya suci ketika kita hendak wudu saja, tapi suci dari kejahatan. Sudah wudu, sudah mencuci tangan, maka tangan ini tidak boleh digunakan kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya at-tuhur ma'nawi.
Begitu juga dia kumur-kumur. Ketika dia kumur-kumur, bukan hanya sekedar dia kumur-kumur di dalam wudu, tapi juga membawa dosa-dosa. Kata Nabi dalam hadis, air itu yang dia kumur-kumur tadi dan dia keluarkan itu membawa dosa. Kalau wudu secara maknawi, maka lidah ini harus dijaga. Tidak boleh lidah ini digunakan kepada hal-hal yang membawa dosa. Dan seterusnya, itu namanya at-tuhur al-ma'nawi. Sehingga hadis tadi yang mengatakan bahwa kesucian itu sebagian daripada iman, itu maknanya kalau sudah sempurna wudu yang konkret dan wudu yang maknawi atau abstrak. Dua-dua ini sudah dijalankan, baru disebut at-tuhur syatrul iman. Bersuci itu sebagian daripada iman. Para ahli bahasa ketika membahas kata at-tuhur, jadi kata at-tuhur ada juga disebut at-tahur. Ada at-tuhur, at-tahur, at-tahir. Itu punya makna yang berbeda. Ada salah satu tokoh ulama ahli bahasa namanya Abu Hilal Al-Askari, menulis kitab Al-Furuq Al-Lughawiyah. Perbedaan antara dua kata, ya, al-farqu baina tuhur wat tahur. Perbedaan antara at-tuhur dan at-tahur itu apa? Itu dijelaskan dalam kitab tersebut. Jadi kalau at-tuhur itu maknanya adalah perbuatan bersuci. Kalau at-tahur, huruf tonya fathah, itu benda yang digunakan bersuci. Ma yutatahharu bih. Sama seperti kata wudu. Saya mengatakan wudu itu perbuatan. Saya sedang melakukan satu perbuatan yang disebut dengan wudu. Tapi kalau saya sebutkan wabu, itu air. Artinya air. Alat atau benda yang digunakan bersuci. Sahur, ada as-suhur, ada as-sahur. Kalau as-suhur perbuatannya makan di waktu tengah malam, as-suhur. Kama jaa fil hadis fi sahih Bukhari, tasahharu fa inna fis suhur barakah. Sahurlah kalian, sesungguhnya di dalam suhur makan di tengah malam untuk niat mau berpuasa setelah tenggelamnya fajar shodiq sampai tenggelamnya matahari. Di situ disebut apa? As-suhur. Tapi kalau as-sahur yang dimaksud di situ makanannya, bukan makannya, makanannya. Nah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam sunannya, yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, Rasul bersabda, "Ni'ma sahur al-mu'mini at-tamru." Ya, sebaik-baiknya makanan sahur bagi orang yang beriman adalah kurma. Nah, maka sama statusnya dengan kata at-tuhur dan at-tahur. Kalau at-tuhur perbuatannya, at-tahur adalah bendanya, benda yang digunakan untuk bersuci. Dan biasanya jadi sifat. Jadi sifat. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalna minas samai ma'an tahura. Tidak disebut tahira dan tidak disebut tuhur. Bukan tahira, bukan tuhuro, tapi tahura. Apa maknanya? Kami turunkan dari langit air tahura. Ketika menjadi sifat kepada air, itu artinya adalah tahirun mutahhirun. Kami turunkan dari langit air yang suci dan mensucikan. Tidak semua air yang suci bisa mensucikan.
Tidak semua air yang suci bisa mensucikan. Makna mensucikan ini digunakan ibadah. Wudu, mandi, menghilangkan najis, itu harus menggunakan air yang suci lagi mensucikan. Tapi semua air yang suci dan bisa mensucikan, pasti dia suci. Tapi tidak semua air yang suci bisa mensucikan. Beri contoh biar lebih mudah dipahami. Air kelapa. Al-Imam Ali Ridho bin Musa Al-Kadzim dulu pernah ditanya, "Ya Imam, apakah air kelapa bisa kita gunakan untuk wudu?" Apa kata Imam Ali Ridho bin Musa Al-Kadzim alaihi salam? Beliau mengatakan tidak bisa. Yang bertanya mengatakan, bukankah air ini suci? Naam, air ini suci, tapi tidak bisa mensucikan. Suci, bersih dia, tapi dia bukan air yang bisa mensucikan. Air kopi atau teh kopi suci, tapi ketika digunakan untuk ibadah gak boleh. Menghilangkan najis tidak boleh, untuk wudu tidak boleh. Kenapa? Dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, lafadz tohuro itu maknanya mewakili dua tersebut, suci dan bisa mensucikan. Kalau tohir, suci saja. Air yang tohir, suci tapi tidak bisa mensucikan. Sama halnya di lautan. Al-Imam Suyuti meriwayatkan dalam kitab Al-Luma' fi Asbabil Wurud, yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Ada nelayan di zaman Nabi pergi mancing. Sampai tengah lautan dia lihat sudah tiba waktu sholat. Pada waktu itu ada air, tapi untuk disediakan buat minum, digunakan wudu. Khawatir nanti tidak ada minuman, sedangkan di tengah lautan. Dan memang belum tahu hukum air laut. Beristihadlah ini sahabat. Dia ambil tuh air laut, dia wudu, kemudian sholat. Tiba di daratan, dia menemui Nabi. Bertemulah dengan Rasul, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, air laut itu," dia ceritakan kisahnya, "tadi begini-begini. Yang saya mau tanyakan, air laut ini apakah bisa digunakan untuk bersuci?" Maka Nabi menjawab, "Fil bahri tohur." Nabi katakan tohur, bukan tohir, bukan tuhur. Fil bahri tohur ma'uhu al-hillu maitatuhu. Selesai masalah. Di lautan airnya suci dan mensucikan. Dan semua bangkainya halal. Maknanya apa? Ikan itu gak perlu disembelih. Dapat kita mancing sudah mati, halal, kholas. Memang ada gaul dari Al-Imam Al-Ghazali. Ada satu pendapat dari Imam Al-Ghazali yang lahir 450, wafat 505 Hijriah, dinukilkan oleh Syekh Ad-Damiri dalam kitab Hayatul Haywan Al-Kubra. Imam Ghazali mensyaratkan ikan disembelih kalau ikannya besar. Ikan besar. Karena ikan yang besar itu biasa matinya lama. Ada ulama yang mengatakan, enggak, ini hadis umum. Mau ikan besar, ikan kecil, bangkainya halal, enggak perlu disembelih. Tapi Imam Ghazali mengatakan, enggak, kalau dia ikan besar, lebih bagus disembelih. Caranya sama seperti menyembelih kambing, baca itu nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian disembelih. Dan ada beberapa jenis ikan yang sulit mati juga bisa digunakan cara ini. Contoh kalau ikan air tawar itu ada ikan bawal dibilang. Ya. Itu lama mati itu. Ikan lele, yang suka makan ikan lele juga lama mati. Kalau di lautan ada ikan tato ke apa dulu. Ya.
Nah, Imam Ghazali mengharamkan juga memasak dalam keadaan hidup. Ada kan makanan di beberapa restoran di luar negeri itu, entah di Indonesia ada apa tidak, itu cuminya masih hidup atau guritanya masih hidup, dimakan hidup-hidup. Waqal Imam Ghazali hadza haram. Kenapa? Menyakiti itu hewan. Digoreng juga hidup-hidup, kepitingnya digoreng hidup-hidup, cuminya, menyakiti hewan, haram hukumnya. Tuntau mafhumul mantuk. Ada pemahaman hadis Nabi, ini riwayat yang sahih. Cicak itu kan diizinkan untuk dibunuh. Semua hewan yang memusuhi para nabi halal untuk dibunuh, konsepnya begitu. Ada ala sabili hikayah. Ini cicak dengan umul baros. Umul baros itu toke. Disebutkan dalam hadis riwayat Sahih Bukhari, waktu Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api. Nah, ini jenis wazak ini, cicak dengan umul baros, toke itu meniupkan api tambah besar untuk memudaratkan Nabi Ibrahim. Nah, setelah itu waktu berjalan, Nabi katakan dalam hadis, dan sahabat menyatakan, umirna an naqtul wazak li'annahu kana yanfukhu nar ala Ibrahim. Kami diperintahkan oleh Nabi bisa membunuh cicak, karena cicak zaman dulu pernah meniup api untuk Nabi Ibrahim, membahayakan Nabi Ibrahim. Berbeda dengan katak. Kalau katak justru berusaha memadamkan api untuk niat menyelamatkan Nabi Ibrahim. Dia ambil di sungai itu, dia siram. Memang tidak ada pengaruh api yang begitu besar dengan air yang hanya ada di mulut katak, itu gak bisa memadamkan itu. Begitu juga tiupan daripada cicak, gak ada pengaruh. Tapi di sini Allah lihat apa? Motivasi dan niat mereka. Yang katak karena niatnya ingin menyelamatkan Nabi Ibrahim, walaupun tidak memberikan hasil, Allah katakan, wahai Rasulullah, katak haram dibunuh. Keluarlah hadis Nabi, la taqtulu dafadi' fa inna naqiqahunna tasbih. Jangan kalian membunuh katak, karena suaranya itu tasbih kepada Allah. Wa cicak dengan toke, niup, tiupannya agak memberikan efek, tapi Allah Ta'ala lihat niat mereka, ingin mencelakakan Nabi Ibrahim. Keluarlah perintah dari Nabi, umirna naqtul al-wazaq li'annahu kana yanfukhu nar ala Ibrahim. Diperintahkan kami membunuh cicak karena dia meniup api kepada Nabi Ibrahim. Tapi coba lihat hadis tentang membunuh cicak itu luar biasa. Nabi katakan kalau dorbatan wahidatan, kita membunuh cicak sekali pukulan dia mati, dapat 100 pahala. Tapi kalau 2 kali pukulan, pahalanya kurang dari 100. Kalau 3 kali pukulan baru dia mati, kurang lagi dari yang 2 kali pukulan. Seterusnya dia berkurang. Makin banyak kita memukul itu cicak, makin kurang pahalanya. Kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim mengatakan, kenapa pahalanya berkurang di pukulan kedua, ketiga dan seterusnya? Karena di pukulan kedua itu cicak lebih merasakan sakit. Pukulan ketiga berkurang lagi karena lebih tersiksa lagi dengan 3 pukulan. Tapi kalau 1 pukulan mati, rasa sakitnya itu tidak ada, maka dapat 100 pahala. Itu hewan yang boleh dibunuh. Nah, ini hadis Nabi katakan demikian. Fil bahari tahur ma'uhu al-hillu maitatuhu. Di lautan airnya suci dan mensucikan, dan bangkainya halal. Coba bisa dibayangkan kalau ikan itu disyariatkan, kita menyembelih sama seperti kambing, sapi. Sudah kalau ikan cakalang masih bisa lah, ikan cakalang. Nelayan yang memancing cakalang masih bisa. Atau ikan tuna yang besar-besar paling dapat 1, 2 ekor, 3 ekor. Tapi yang kasihan nelayan ikan ngafi.
Itu kalau disembelih satu persatu pakai syariat, la haula, ini memberatkan. Ikan ngafi, ikan kecil-kecil itu. Maka ini syariat paham betul, ini hukum Nabi bawa tidak mempersulit orang. Maka ikan itu menjadi bangkai sekalipun dia dinyatakan halal. Perbedaannya antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i ada perbedaan sedikit. Kalau ikannya sudah mati lama, biasanya kan dia mengapung. Kata Imam Abu Hanifah, kalau model kayak begitu haram. Tapi kalau bangkai ini masih mati di dasar, dia belum mengapung, maka halal. Wa Imam Syafi'i mengatakan mau dia mengapung tidak mengapung halal. Yang penting tidak ada mudarat. La darar wala dirar. La tadurra nafsak wala tadurra gairak. Jangan kamu bahayakan dirimu dan jangan kamu bahayakan orang lain. Nah, ini pembagian kata tuhur. Ya, ada tohir, ada tuhur, ada tohur. Di surga nanti, di surat Al-Insan, di situ ada firman Allah nyatakan wasaqahum rabbuhum syaraba tahura. Syaraba tahura. Nanti Allah memberikan minum kepada mereka penghuni surga syaraban tahura, air yang atau minuman yang suci lagi mensucikan. Nah, ini unik nih. Semua minuman yang kita konsumsi kecuali air ya. Kalau air ini suci dan mensucikan. Namanya air mutlak. Semua air yang sumbernya dari alam, yang di langit maupun yang di tanah. Yang di tanah ada air laut, air sungai, air sumur, mata air. Yang di langit ada hujan, ada salju, ada embun. Ini 7 ini yang bisa digunakan bersuci. 4 yang ada di bumi, 3 ada di langit. Yang di bumi 4, air laut, air sungai dengan danau sama itu, mata air, air sumur. Yang di langit 3, air hujan. Air hujan bisa digunakan bersuci. Salju, embun. Biasa di puncak-puncak gunung, ya, embun bisa digunakan bersuci. Ini disebut air mutlak. Tapi kalau sudah muqayyad, ada namanya ma'un mutlak, ada namanya ma'un muqayyad. Air mutlak langsung dari alam, yang tadi 7 jenis tadi. Kalau sudah ada ikatan di belakangnya, maka tidak bisa lagi menjadi suci. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Muqayyad. Saya dapat ini dari mata air misalnya. Kemudian dituangkan sirup. Berubah warna, berubah rasa. Ketika orang melihat, oh ini air sirup, sudah ada nama di belakang, sirup, sudah tidak bisa digunakan bersuci. Karena sudah tidak mutlak lagi. Air teh, air sabun. Ini cuci baju anak yang najis. Anak punya baju ada yang terkena kencing, kotoran, gak boleh dicuci dengan air campuran sabun langsung. Sampai kiamat najisnya gak bisa hilang. Kenapa tidak bisa? Karena air mutlak sudah tercampur dengan sabun, namanya apa? Air sabun. Dia suci tapi tidak bisa mensucikan kalau yang terkena najis. Jadi bagaimana caranya? Bersihkan dulu dengan air mutlak. Sudah bersih, itu kotorannya, baunya juga sudah hilang, baru kita pakai campuran air dan sabun. Kasus yang sama di lantai. Ya, di lantai. Ada kotoran di situ, ada najis di situ. Kita bersihkan langsung dengan campuran obatnya tuh. Ya. Kita bersihkan. Itu masih najis. Itu karpet masih najis. Kenapa? Karena airnya air sedikit tercampur dengan
benda asing. Benda asing itu suci sekalipun kalau tercampur dengan air mutlak, maka dia menjadi air yang suci namun tidak bisa mensucikan. Siram dulu dengan air yang mutlak. Sudah bersih, baru kita pakai campuran daripada zat pembersih tersebut. Ini pentingnya fikih sini. Ya. Beberapa kami punya keluarga, saya punya istri pel. Saya bilang, itu pakai air apa? Campuran ini buat ngepel. Ini najis gak bisa hilang. Gimana caranya? Ya karena tercampur dengan zat asing yang suci sekalipun, airnya sudah tidak mutlak lagi, sudah tercampur dengan zat kimia, maka tidak bisa menghilangkan najis. Pakai air yang murni. Pertanyaan muncul lagi, kan air keran juga rasanya kapurit. Gimana? Apakah kalau ini digunakan hukum yang tadi saya jelaskan, kita punya wudu ini banyak yang gak sah? Karena air yang ada itu banyak pakai obat. Di sini ulama kontemporer mengatakan, Wahbah Zuhaili, kalau kasusnya demikian, itu hukumnya sah menggunakan air tersebut, walaupun rasanya sudah bukan rasa air. Dia masuk hukum darurat, karena memang dari lembaga yang memang mengurus air secara resmi, dan tujuannya untuk apa? Menghilangkan, ada yang menghilangkan bakteri dan seterusnya. Kasus seperti itu hukumnya adalah darurat. Boleh dia hukumnya menjadi air suci dan mensucikan. Nah itu makna tohir, tuhur, dan tohur ya. Ini para santri perhatikan tuh, tohirun, tohurun, tuhurun. Kalau tuhurun perbuatannya bersuci, kalau tohurun adalah bendanya yang suci dan bisa mensucikan. Kalau tohir suci saja tapi tidak bisa mensucikan. Ada satu nasihat dari Jalaluddin Ar-Rumi. Beliau mengatakan begini, tawadda'u bil mahabbah qoblal ma. Kalian berwudulah dengan cinta sebelum dengan air. Bagaimana tuh? Wudulah kalian dengan cinta sebelum dengan air. Li'anna sholata bi qalbin hakidin la tajuz. Karena solat, bagi orang yang mengerjakan solat tapi dalam hatinya ada kedengkian, maka solat tersebut la tajuz, tidak boleh dilakukan. Apa maknanya tidak boleh dilakukan? Ya dia membawa dosa, ibadahnya belum sempurna. Ini yang dibahas oleh Ar-Rumi di sini tadi, bersuci yang maknawi. Dan memang orang yang ketika wudu, kalau dia paham menggunakan dua konsep tadi, wudu itu bukan hanya sekedar kita membasahkan anggota tubuh kita yang wajib untuk berwudu, tapi dia masuk juga ke wilayah ini saya usap, maka mata saya ini saya jaga daripada hal-hal yang diharamkan Allah, lisan saya jaga. Itu luar biasa. Dulu di zaman Nabi ada satu sahabat, diceritakan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Sunanul Kubra. Jadi Nabi sedang duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba Nabi katakan begini, yatlu alaikum al'an rajulun min ahli jannah. Nanti masuk, sebentar lagi akan datang seorang laki-laki penghuni surga, kata Nabi. Ini semua yang hadir penasaran, siapa nih yang datang? Datang si fulan. Besok harinya Nabi mengatakan hal yang sama. Yatlu alaikum al'an rajulun min ahli jannah. Sebentar lagi akan masuk, akan datang seorang laki-laki penghuni surga. Semua sahabat yang duduk penasaran. Masuk lelaki itu orang yang sama yang Nabi sebutkan di hari pertama. Besok harinya ngumpul lagi dengan sahabat. Rasul menyatakan ucapan yang sama. Nanti akan datang sebentar lagi rajulun min ahli jannah, seorang laki-laki penghuni surga. Ternyata masuk ini laki-laki orang yang sama.
Abdullah bin Amr bin As, dia terpacu. Ini amalan apa ini? Sehingga Nabi menyatakan ini laki-laki penghuni surga. Dia ikuti itu laki-laki. Setelah bubar dari majlis, Rasul bangun dari majlis, ikuti laki-laki tersebut sampai ke rumah. Abdullah bin Amr bin As mengatakan, saya mau izin bisa nginap 3 hari di sini sebagai tamumu. Boleh. Nah, ini lihat bagaimana mereka itu berlomba-lomba cari nih amalan apa yang dilakukan sehingga Nabi menyatakan ini dia penghuni surga. Dan itu dari Allah, wahyu. Jadi mau cari tahu amalan apa yang dilakukan. Padahal Abdullah bin Amr bin As ini sudah mendapatkan satu pernyataan dari Nabi. Ketika ditanya, ya Rasulullah, Abdullah bin Amr bin As orangnya seperti apa? Innahu rajulun soleh. Nabi katakan Abdullah bin Amr bin As seorang laki-laki yang baik, yang soleh. Tapi dia masih rasa kurang, ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Diizinkan oleh Sahibul Bait. Ini tidak disebutkan namanya dalam teksnya, siapa laki-laki tersebut. Tapi dia minal Ansor, orang Madinah. Baik, nginap. Diceritahu sampai tengah malam, ini orang tidak bangun sholat tahajud. Dia ikuti hari pertama, hari kedua, ibadahnya biasa-biasa saja. Bangun sudah subuh baru pergi ke masjid Nabi sholat. Gak ada sholat tahajud di tengah malam. Tidak ada tilawah Al-Quran yang begitu panjang. Tidak ada sholat-sholat sunnah yang lainnya. Seperti orang pada umumnya. Sampai 3 hari selesai, dia mau pamit. Dia katakan, ya fulan, saya mau pamit. Sebenarnya saya menginap di sini, ada visi misi saya. Kamu tahu tidak, selama 3 hari Nabi mengatakan bahwa kamu itu penghuni surga. Nabi yang katakan. Tapi mohon maaf, kalau membanding-bandingkan amal ibadah, sebenarnya saya punya lebih hebat daripada kamu. Saya pernah ditegur oleh Nabi karena sholat malam tidak pernah tidur setiap hari. Ditegur oleh Rasulullah. Saya sholat malam juga, tapi saya ada waktu tidur, kata Nabi seperti itu. Nah, saya lihat ibadahmu biasa-biasa saja. Tapi kok bisa Nabi katakan kamu itu sebagai rajulun min ahlil jannah, seorang laki-laki penghuni surga. Kira-kira ada gak amalan lain yang kau miliki yang tidak saya ketahui? Maka ini lelaki jujur, dia katakan, ya seperti itu saya sehari-hari. Amal ibadah saya seperti itu. Coba kau ingat-ingat, ada yang lain tidak? Dia ingat-ingat. Oh iya, saya itu punya 2 hal. Apa itu? La gillan fi qalbi. Di hati saya itu gak ada benci orang sama sekali. Semua orang itu saya sayang. Saya gak ada benci sama satu makhluk pun. Yang kedua, kalau ada orang lain dapat nikmat, siapapun dia, tidak pernah saya iri hati kepadanya. Kata Abdullah bin Amr bin As, ini amalanmu yang mengalahkan kami. Situ. Kaif hada? Dia punya hati selamat. Wa fil hadis Nabi katakan, inna budala'a ummati lam yadkhulul jannata bi kathrati salatin wala siyamin wala sadaqah walakin dakhaluha bi rahmatillah wa sakhawatil anfus wa salamatis sudur wa rahmah li jami'il muslimin. Ada wali-wali abdal, kata Nabi. Mereka itu masuk surga bukan karena banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah. Di sini artinya bukan menjadi andalan mereka itu. Tapi bukan mereka tinggalkan, mereka kerjakan jauh lebih banyak dari kita. Cuma ini Nabi gambarkan saja. Itu bukan jadi andalan mereka. Dan bukan penyebab utama mereka masuk ke dalam surga. Walaupun itu satu kewajiban. Tapi Nabi katakan apa? Kebanyakan dari mereka itu yang masuk surga, wali-wali abdal itu, karena rahmatnya Allah. Dan yang kedua, punya jiwa yang dermawan. Yang ketiga, hati mereka selamat dari berbagai penyakit hati. Dan yang keempat, punya kasih sayang kepada seluruh kaum muslimin. Nah, itu sesuai dengan riwayat yang dijelaskan oleh Nabi sahabat tersebut. Inilah yang disebut bersuci secara maknawi. Kalau kita hanya hisi-hisi saja, yang wudu rutinitas, mau sholat wudu, tapi masih jahat juga di luar, maka wudu kita masih hisi, belum maknawi.
Tapi kalau wudu itu kalau sudah sampai ke maknawi, cukup wudu itu bisa merubah kita jadi baik. Belum bicara solat. Inna solata tanha anil fahsyai wal munkar. Wudu itu kalau sudah baik dan benar, sudah mampu merubah dirinya. Nah, kalau sudah seperti itu namanya at-tuhur syatrul iman, bersuci sebagian daripada iman. Ya, itu penjelasan tentang masalah at-tuhur syatrul iman. Insyaallah pertemuan berikut kita akan bahas bersuci itu ada 4 tingkatan. Ya. Tingkatan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Nah, pertemuan berikut kita akan bahas. Mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiyah. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.